Ya, jumpa lagi dengan saya Bang Buto ya. Dalam konten kali ini Abang Buto akan mereview mata uang kuno masih dalam dunia numismatik. Namun mata uang kuno yang akan Abang Buto review pada konten kali ini adalah terkait uh, mata uang Kesultanan Goa dari Tanah Makassar ya. Nih sobat-sobat Buto bisa lihat ya, di sini ada beberapa foto gambar mata uang Kesultanan Goa dari Tanah Makassar, atau istilahnya tuh sering dikenal dengan namanya koin Jingara. Yang pertama nih, di sini ada koin emas ya, namanya nama sultan yang berkuasa ketika itu adalah Sultan Alauddin. Memerintah tahun 1593 hingga tahun 1639. Ini inskripsinya ya. Nampak depan. Ini belakangnya ya. Bertuliskan huruf Arab. Dan ada Sultan Muhammad Said tahun 1639 hingga tahun 1653, masa edar uang ini ya. Ini koin Jingara juga ya. Koin ini terbuat dari emas murni ya. Dan ini yang sangat populer ya, Raja Goa yang sangat terkenal, bahkan salah satu pahlawan nasional ya, bernama Sultan Hasanuddin ya. Itu merupakan Sultan Goa yang ke-16 ya. Ini inskripsinya ya, Sultan Hasanuddin. Ini inskripsi depan, koin depan, inskripsi koin belakang ya. Memerintah tahun 1653 hingga tahun 1669 ya. Terus ada juga Sultan Amir Hamzah yang memerintah tahun 1669 hingga tahun 1674 ya, masa edar uang ini ya. Ada juga mata uang Sultan Sirajuddin tahun 1712 hingga tahun 1735 ya. Inskripsi depan, inskripsi belakang. Dan ini ada Sultan Abdul Khair Mansur tahun 1735 hingga tahun 1742. Kalau istilahnya ini termasuk uang kupa ya, terbuat dari campuran timah dan tembaga. Biasanya uang kupa ini ya masuknya ya. Dan kalau ini ya, ini sebagai pemanis saja. Ini salah satu batu meteor ya, fragmen batu meteor yang Abang Buto punya ya. Ini jenis mesosiderit ya, meteorit ya, batu meteor. Oke, dan ini yang akan Abang Buto review adalah koin ini ya, koin Jingara atau koin emas dari Kerajaan Goa Makassar tahun 1653 hingga tahun 1669, ketika era kejayaan Goa di masa itu, di mana Sultan Hasanuddin memerintah ya. Masa edar uang ini adalah tahun 1653 hingga tahun 1669 ya. Bisa dilihat ya, inskripsi depannya bertuliskan huruf Arab ya, atasnya tulisannya Sultan, bawahnya Hasanuddin. Kita lihat dari dekat ya, kita lihat dari dekat ya. Ini asli ya, emas ya. Namun ini agak sedikit patah ya, agak sedikit patah ya, karena ini memang original ya. Abang Buto dapat langsung dari Makassar. Ini mata uang kuno dan sangat langka sekali, buruan para kolektor. Koin Jingara Kesultanan Goa, apalagi yang era Sultan Hasanuddin, banyak yang dicari dan diburu oleh para kolektor ya. Dan ini ya, ini kalau dilihat inskripsi bagian belakang ya, inskripsi bagian belakang ya. Ini inskripsi bagian belakangnya ya. Ini nama Jingara sendiri adalah diambil dari nama tempat pembuatan koin ini. Ini koin ini diperkirakan dibuat di kampung Jingara. Koin emas ini dibuat
di kampung Jingara, ya. Inskripsinya Sultan Hasanuddin, ya. Inskripsinya Sultan Hasanuddin, ya. Kita tahu bahwa kerajaan Goa di Makassar, Sulawesi Selatan adalah kerajaan yang pertama menggunakan uang logam sebagai alat tukar barang maupun jasa, ya. Terus dinar emas diperkenalkan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin abad ke-17, ya. Secara masif, artinya uang ini digunakan sudah secara masif atau sudah beredar luas. Sebelumnya mungkin ada uang koin yang beredar, namun masih terbatas, ya, hanya di kalangan tertentu. Namun di masa Hasanuddin ini koin Jingara sudah beredar luas, ya. Terus uang logam Jingara, ya, ini sebutannya uang logam emas itu sebenarnya ya dinar emas, ya. Cuma masyarakat Nusantara lebih banyak menyebutnya sebagai koin Jingara, ya. Nama kampung tempat koin dinar Kesultanan Goa ini dibuat, ya. Dan uang logam emas ini, ya, Jingara koin ini merupakan salah satu bukti kuat bahwa kerajaan Goa termasuk salah satu kerajaan di Nusantara yang sangat makmur dan kaya raya, karena mata uangnya saja emas kok, ya. Sudah dipastikan pasti kerajaan Goa di masa itu salah satu kerajaan terbesar, ya, kuat dan makmur yang ada di Nusantara, ya. Ketika itu masa-masa kerajaan Nusantara ketika itu di sekitar abad ke-17, banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara yang berselisih paham atau bahkan berperang dengan VOC Belanda, salah satu perusahaan persekutuan Belanda yang berusaha memonopoli rempah-rempah yang ada di Nusantara, ya. Dan kita lihat, ya, berapa sih beratnya, berapa kira-kira ini, ya. Berat koin ini berapa? Kalau kita perhatikan, ya, kita lihat, coba kita tengok, ya. Kita tengok dulu, ya, terkait beratnya, ya. Oke, ya. Ini abang Puto pakai, ya, berat koin ini berapa sih? Beratnya 0,6 gram. 0,5, ya. Maaf, 0,5 gram. Berat koin emas ini ialah 0,5 gram. Ya, Jingara koin, ya. Kalau kita balik sama nggak? Di sini malah 0,6, ya. 0,6 atau 0,5? 0,6 di sini. Ya. Di sini 0,6, ya, sekitar itulah, ya. Mungkin sekitar 0,5-0,6 gram, ya. Koin emas Jingara ini. Oh, ini balik lagi 0,5. Oh iya. Berarti sekitar itulah, ya. Mungkin, ya, kalau kita ini, ya, 0,5 lah, ya. 0,5 gram. Ya. Berat satuan dari koin emas Jingara era Kesultanan Goa dari Makassar, Sulawesi Selatan, ya. Ini, ya, bisa kelihatan, ya, sudah ditimbang, ya, koinnya, ya. Dan keberadaan koin Jingara ini menunjukkan bahwa masyarakat Goa sudah mampu mengukir logam, karena pada masa uang tersebut terukir kata-kata Sultan Hasanuddin pada sisi depan dan tanggal dikeluarkannya di sisi belakang semua dalam tulisan Arab. Ya, seperti itu, ya. Namun sudah inskripsinya sudah ini, ya, sudah karena termakan usia, ya. Dan ini koinnya juga pecah, ya.
Ini koinnya pecah ya. Koinnya pecah ya, karena termakan usia ya. Ya, depannya inskripsinya Sultan Hasanuddin ya, pada sisi depan, dan tanggal dikeluarkannya di sisi belakang, semuanya dalam tulisan Arab ya. Kalau kita bercerita terkait Sultan Hasanuddin, itu merupakan salah satu pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan, merupakan Raja Goa yang ke-16. Sultan Goa Hasanuddin lahir pada 12 Januari 1631 di Makassar. Ya, Sultan Hasanuddin meninggal pada tanggal 12 Juni tahun 1670 di Makassar saat berusia 39 tahun dan dimakamkan di Goa ya. Berusia sangat muda ya. Wah ini ya. Jadi uang ini beredar ya sebelum wafatnya Sultan Hasanuddin ya. Sultan Hasanuddin wafat tahun 1670 ya. Sebagai Raja Goa, Sultan Hasanuddin mampu menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan di Indonesia bagian timur untuk melawan Kompeni Belanda ya. Karena keberaniannya Sultan Hasanuddin dijuluki The Hans van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur ya. Sultan Hasanuddin sangat keras menentang Belanda sebagai perjanjian dan tuntutan VOC ditolak olehnya. Hal ini kemudian melahirkan perlawanan dan pertempuran dengan VOC. Pada tanggal 7 Juli 1667 ya, terjadi pertempuran besar antara pasukan VOC yang dipimpin oleh Spilman dengan pasukan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pertempuran tersebut berjalan selama beberapa bulan yang menimbulkan kerugian pada pihak kerajaan Goa. Jadi pada masa perang Makassar itu tahun 1667 itu terjadi pertempuran aliansi ya, aliansi antara kerajaan Makassar beserta sekutunya dan juga pihak Belanda dengan pihak sekutunya ya. Jadi salah satu pertempuran terhebat yang pernah terjadi dalam catatan sejarah Nusantara ya. Itu pertempuran sangat besar itu. Pertempuran sangat besar ya. Apalagi angkatan militer Sultan Hasanuddin ketika itu juga sudah cukup maju ya. Sudah cukup maju karena termasuk sebagai kerajaan maritim, sudah dipastikan angkatan lautnya pasti kuat ya. Begitu halnya juga dengan Belanda ya. Nah, itu ya itu sekilas lah ya dari sejarah yang Abang Buto sampaikan, karena bagaimanapun juga kita sebagai generasi muda tidak lupa untuk mengingat jasa para pahlawan dan leluhur kita yang sudah mendahului kita ya, dengan ya mengoleksi benda-benda sejarah ya. Kita juga akan secara tidak langsung pasti juga akan belajar mengenai kondisi, situasi, waktu di zaman itu dengan melihat dengan melihat koin, dan di mana saat koin itu beredar masa era pemerintahan raja yang keberapa ya. Ini kan era raja yang ke-16 ya, Raja Goa yang ke-16 yang bernama Sultan Hasanuddin dari Makassar ya. Saya rasa cukup ya apa yang Abang Buto sampaikan ya. Ya, ini koin emasnya langka ya, menjadi primadona dan buruan para kolektor dalam dan luar negeri. Karena kalau setahu Abang Buto, kalau koin-koin Kesultanan Aceh yang emas mungkin masih adalah bisa ditemukan beberapa ya. Namun kalau yang koin Jingara ini jarang ya, jarang
lumayan jarang keberadaannya dan saat ini masih menjadi primadona buruan para kolektor baik di dalam maupun luar negeri ya. Mari kita lestarikan peninggalan nenek moyang ya, kita hargai jasa-jasa nenek moyang para pendahulu kita di masa lalu ya. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan Buto Antik Channel ya. Ya, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan ya. Abang Buto pamit dan undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam ya, salam buat rekan-rekan semua ya, sehat selalu dimanapun Anda berada ya. Ya, rahayu, rahayu, rahayu.